Halo, selamat malam sahabat odong-odong Medan. Masih tetap standby di Ambulan Medan Center. Hari ini hari Kamis malam Jumat. Jadi odong-odong Medan mau menceritakan sedikit masalah membawa jenazah, saat pulang membawa jenazah dengan sendiri. Ada beberapa dari kawan-kawan sahabat Ambulan Medan menanyakan, "Bang, apa nggak takut bawa ambulan sendiri? Nggak ada yang nemenin?" Kalau saya menjawab, enggak. Kenapa? Karena satu, setiap kamu melakukan pekerjaan kamu itu wajib kamu cintai pekerjaan kamu. Yang kedua, setiap kamu melakukan pekerjaan kamu, anggap pekerjaan kamu itu adalah sebagai untuk hiburan kamu, untuk jalan-jalan, untuk rekreasi, kan seperti itu. Jadi bagi sahabat ambulan odong-odong Medan, tidak ada rasa takut, karena pekerjaan dari driver ambulan ini dia dapat dua poin. Yang pertama dunia, yang kedua akhirat. Kenapa gitu, Bang? Dunia ada beberapa jasa yang dibayar dengan rupiah. Akhirat kita membantu orang-orang yang nggak mampu dengan harga yang minim, harga yang murah. Nah, jadi sahabat odong-odong Medan, banyak poin-poin yang di ambulan ini. Terus, Bang, abang apa nggak pernah selama abang beberapa tahun menjalankan ambulan dapat cerita mistis atau aneh-aneh, atau dinampai sesosok wujudkah, suarakah, seperti itu? Jawabannya untuk sahabat ambulan Medan, odong-odong Medan, tidak pernah. Saya insya Allah selama 4 tahun menjalankan ambulan dalam kota sampai keluar kota, dari Medan sampai ke Lampung, itu insya Allah tidak nampak hal yang aneh-aneh seperti goib atau suara. Tidak pernah. Sering kita merasakan saat kita baru pulang mengantar pasien jenazah, ada hawa-hawa yang mendekati kita. Nah, ini saya ya. Ada hawa-hawa yang mendekati kita, yang berusaha untuk mengganggu kita. Tapi Rasulullah itu mengajarkan memang ada namanya wujud jin, itu memang ada. Tuhan menciptakan yang nampak atau yang goib sama yang nyata, nah seperti itu. Jadi ya kita kembalikan sama yang di atas, bahwasannya lebih tinggi derajat yang di atas dibandingkan hal yang goib. Percayalah kawan-kawan. Jadi tidak ada rasa takut. Ya jangan sampai kita menjadi orang yang takabur. Jangan sampai kawan-kawan sahabat ambulan odong-odong Medan, jangan sampai. Karena apapun hal yang membuat kita menjadi takabur, nggak adanya itu, mitosnya itu, hanya film-film Indosiarnya itu, masa ikan hiu bisa terbang, hanya cerita khayalan itu, tidak ada. Kita jangan berpikir seperti itu. Bahwasan yang maha kuasa itu menciptakan dua, gaib dan yang nyata. Ya, manusia nyata, bentuknya nyata, gaib yang tidak kita nampakkan dengan sekilas mata. Jadi buat sahabat odong-odong Medan, apapun pekerjaanmu, apapun yang kamu lakukan, ingatlah, insya Allah, ucapkanlah bismillah sebelum melangkah bagi yang muslim. Untuk yang Nasrani, ucapkanlah apa yang kamu percayai menurut Tuhan kamu. Jadi buat sahabat odong-odong Medan,
kayak ada cerita-cerita mistis, jumpa pocong lah, jumpa kuntilanak lah, jumpa gundurwo lah. Untuk sekarang ini pas di malam Jumat, insya Allah saya belum pernah menemukan hal-hal aneh seperti itu. Terus poin yang selanjutnya, ada juga beberapa sahabat odong-odong Medan menanyakan, "Bang, itu ambulan bang atau diskotik berjalan?" Nah, ada juga sahabat odong-odong Medan mengatakan seperti itu. Kenapa bang kok ada berpikiran ke sana, bisa membuat ambulan itu seperti layaknya diskotik atau kafe berjalan, dibilang sahabat odong-odong Medan. Kenapa saya buat seperti ini? Nah, kenapa saya buat seperti ini? Karena masyarakat awam, masyarakat Indonesia berpikir bahwa ambulan itu seram, ambulan itu penuh dengan mistis, ambulan itu banyak hantu, ambulan itu dipenuhi dengan goib. Menurut saya buat kayak gini malah menciptakan ambulan itu menjadi orang supaya mana melihat ambulan tidak takut, unik. Nah, makanya saya ciptakan ambulan penuh warna-warni. Makanya lah buat sahabat odong-odong Medan, kenapa disebut odong-odong Medan? Nah, karena mobilnya seperti odong-odong, banyak lampu, banyak hiasan, begitu sahabat odong-odong Medan. Jadi bang, standar ambulan itu kan biasa-biasa aja bang, bukannya kayak gitu. Itu kan terlalu berlebihan. Memang betul terlalu berlebihan, tapi buat kawan-kawan sahabat odong-odong Medan, buatlah ciri khas kamu masing-masing. Buatlah ciri khas kamu masing-masing. Itu dapur kamu. Sama kayak ambulan saya ini. Ini dapur saya. Bagaimana saya membuat supaya saya di dalam perjalanan itu bisa nyaman, bisa aman. Ya, ini yang saya ciptakan, penuh dengan warna-warni, kayak hidup saya ke sahabat odong-odong Medan. Ada beberapa, pertama kali saya membawa ambulan itu 4 tahun yang lalu. Saya membawa ambulan dan saya masih bekerja sama dengan orang lain, dengan Toke, sebelum saya miliki ambulan sendiri. Itu saya pertama kali ke sana itu masih ke daerah Bis-Bis. Daerah Bis-Bis itu kawasan dari tebing tinggi. Kawasan dari tebing tinggi, daerah kebun Pamela. Itu kita menjumpai satu kampung, ke kampung satu lagi itu ada sekitar 1 jam atau 2 jam. Yang kita lewatin hanya kebun, hutan, sama tidak ada rumah-rumah warga. Pas saya pulang itu habis mengantar jenazah pada pukul jam 2:30 pagi. Saya selesai mengantar itu, ya awalnya pasti ada rasa ketakutan. Itu pasti. Setiap manusia itu didirikan namanya rasa takut, rasa emosi, rasa namanya itu egois, pasti ada. Nah, makanya itu karena dari hal yang biasalah, makanya kita jadi tidak takut. Tapi ingat sahabat odong-odong Medan, kita itu dilindungi oleh 2 malaikat. Jadi kita nggak usah takut seperti itu.
Bang, ambulan kan angker kesannya bang. Iya memang, bukan 1, 2, 3 atau 10 jenazah yang sudah saya antar. Malah selama 4 tahun itu sudah ratusan atau ribuan jenazah yang sudah saya antar, termasuk Mr. X. Nah, gua ada karakan sahabat odong-odong Medan. Mr. X itu mayat yang tanpa identitasnya, seperti KTP-nya, SIM-nya. Nah, makanya buat sahabat odong-odong Medan, dihimbaulah kepada pilot dari odong-odong Medan untuk menghimbau kepada sahabat untuk kemana-mana itu membawa identitas, dikarenakan takutnya ada kenapa-kenapa kita di jalan. Ya semoga kita selama hidup ini sehat walafiat, dijauhkan dari mara bahaya. Tapi kan kita nggak tahu kematian, rezeki, jodoh, kita nggak ada yang tahu kawan-kawan. Orang yang main futsal aja, orang berolahraga aja, itu ada juga tiba-tiba meninggal. Karena kematian ini kawan-kawan, kita nggak ada yang tahu kapan terjadi. Nah makanya buat sahabat odong-odong Medan, saya himbau lah sebagai saudara, sebagai adik atau sebagai abang, selalu membawa identitas dari sahabat odong-odong Medan. Karena mayat Mr. X itu kita bilang mayat yang tanda kutip 2, yang tidak diketahui. Nah itu dikuburkan di kuburan massal. Jadi apakah sahabat mau seperti itu? Makanya buat sahabat odong-odong Medan, tetap membawa KTP atau SIM. Yang nggak ada KTP, kartu belajar, selalu membawa itu. Karena kita nggak tahu kapan ajal kita menjemput, kita nggak ada yang tahu. Itu. Jadi buat sahabat odong-odong Medan, cintailah pekerjaanmu. Nah, jadi dengan rasa mencintai pekerjaanmu, kita menghilangkan rasa takut. Indah loh jadi supir ambulan ini. Indahnya di mana Om? Indahnya itu kita menolong orang. Yang kedua, kita tahu daerah. Yang ketiga, kita masuk berorganisasi, menambah sahabat juga. Jumpa driver dari rumah sakit daerah, rumah sakit provinsi. Jadi supir ambulan itu indah. Jangan pernah sekali-sekali sahabat odong-odong Medan menjengkali nasib seorang supir. Tanpa supir, buat kawan-kawanku semua, tanpa supir saya rasa dunia ini gak bakal berjalan. Karena kenapa? Karena supir lah yang bisa mengantar ke semuanya. Nah jadi buat sahabat odong-odong Medan, saling menghargai, saling menjiwai satu sama lain. Dilarang kita menyombongkan diri. Hanya kain kafan lah yang kita bawa, hanya seutas benang lah yang kita bawa. Nah buat sahabat odong-odong Medan, buat sahabat odong-odong Medan, misalnya ada yang mau bertanya, silakan komen di channel Ambulan Medan Center. Gak usah segan-segan. Seperti itu sahabat odong-odong Medan. Jadi saya sering juga membawa pasien tanpa ada keluarga. Sering. Pernah saya bawa pasien
satu mobil 7 jenazah. Pernah. Itulah jenazah Mr. X yang tidak mempunyai identitas, itu dimakamkan di TPU daerah Simalingkar atau kuburan massal. Jadi buat sahabat odong-odong Medan, sebelum kita melangkah, alangkah baiknya kita berdoa. Yang untuk beragama muslim membacakan dengan bismillah. Seperti itu sahabat odong-odong Medan. Saya cuma berbagi pengetahuan yang saya tahu. Jadi buat sahabat odong-odong Medan, tetap percaya bahwa sana langkah kita itu dilindungi sama Tuhan Yang Maha Esa. Seperti itu. Terus himbauan buat seluruh sahabat odong-odong Medan, jangan pernah menghalang-halangi ambulan. Karena apa? Kita tidak tahu siapa yang dibawa oleh ambulan. Tidak tahu. Entah itu saudara kita, entah itu sahabat kita, entah itu family kita, entah pun itu orang tua kita. Kita nggak bakalan tahu sahabat. Jadi kalau sahabat itu mendengar suara sirine ambulan, cepatlah menepi. Bang, kan ada ambulan bang di depan sirine, ada suara sirine di depan lampu rotari, tapi dalam ambulannya kosong. Nah, itu banyak masyarakat yang bertanya seperti itu. Nih saya kasih buat sahabat odong-odong Medan, ngasih suatu alasannya kenapa ambulan kosong itu menghidupkan sirine. Kenapa? Ada yang tahu sahabat? Nah, kenapa menghidupkan sirine? Karena poin yang pertama, ambulan tidak seperti damkar. Kenapa? Damkar itu pulang dan pergi menghidupkan sirine terkadang. Pulang, pergi dia mengejar tempat pemadam kebakaran, ya, situasi tempat yang terbakar. Pulang, dia tidak tahu, entah ada lagi yang mau dikejarnya, entah dia mau mengambil air, kita tidak tahu. Ya, seperti itu. Sama kayak ambulan. Ambulan menghidupkan sirine. Yang pertama, dia mengejar pasien. Itu ya poin pertama buat sahabat odong-odong Medan. Dia mengejar pasien. Contohnya, pasien kecelakaan. Nah, diwajibkan dia itu menghidupkan sirine. Kenapa sahabat odong-odong Medan? Karena kalau tidak dia menghidupkan sirine dengan keadaan macet, yang sahabat tahu melihat ambulan itu kosong, tapi sahabat tidak tahu bahwasannya kenapa dia menghidupkan sirine. Rata-rata sahabat masyarakat Indonesia yang tahunya ambulan itu hanya kosong. Itu dia itu untuk mengejar pasien. Kami sebagai pilot driver ambulan menghidupkan sirine saat kosong, itu salah satu hal yang konyol bagi kami. Kenapa Om kok bisa dibilang seperti hal yang konyol? Yang pertama, kalau kami ugal-ugalan di jalan, tidak memikirkan nyawa kami, itu kami melakukan hal yang paling bodoh. Yang pertama. Yang kedua, mobil semakin kencang larinya, semakin boros minyaknya. Nah, itu sahabat.
Jadi supir ambulan itu, driver ambulan itu, pilot ambulan itu, dia menghidupkan lampu dan sirine itu. Walaupun dia kosong, dia pasti ada mengejar sesuatu. Yang poin kedua, apakah sahabat tahu bahwasannya pengambilan darah itu tidak semuanya didapatkan di rumah sakit? Nah, jadi didapatkan di mana, Om? Didapatkan di PMI, Palang Merah Indonesia. Jadi buat sahabat, kok bisa dia membawa darah, Om? Ya bisa. Kenapa dia bisa menghidupkan sirine, Om? Kenapa sirine cuma dia bawa darah? Nah, alasannya itu buat sahabat ambulan odong-odong Medan, karena kita nggak tahu, entah ada pasien kecelakaan yang sampai langsung ke rumah sakit itu langsung dioperasi, entah dia kekurangan darah, jadi emergensi mereka menghidupkan sirine. Nah, jadi seperti itu sahabat odong-odong Medan. Banyak beberapa hal kenapa ambulan kosong itu menghidupkan sirine. Jadi janganlah masyarakat selalu menyalahkan ambulan bila terjadi dalam kecelakaan walaupun dia kosong. Terus himbauan buat pilot dari ambulan, jangan pernah sekali-sekali menghidupkan sirine tanpa ada satu alasan. Sudah banyak video yang viral tentang ambulan, sudah banyak yang membawa inilah, yang membawa batu lah, yang membawa ayam lah, yang membawa bebek lah, yang membawa antaran orang nikah lah. Nah, buat pilot ambulan, cobalah renungkan, kenapa masyarakat ini masih bebel terhadap ambulan, masih bandal terhadap ambulan, masih susah dibilang oleh ambulan saat melintas bertugas di jalan raya. Karena kebanyakan dari ulah kita sendiri, kawan-kawan. Itu dia, kawan-kawan. Kawan-kawan seperjuangan aku yang satu karpet 3 pedal, janganlah kita mencoba-coba untuk menyalahgunakan sirine dan lampu rotator kalau tidak ada urgent. Oke sahabat ambulan Medan, sahabat odong-odong Medan, ini saya posisi di Jalan Gatot Subroto menuju balik ke rumah saya. Buat sahabat ambulan Medan, sahabat odong-odong Medan, jangan lupa untuk share, komen, dan like. Karena dari share, komen, like, subscribe kawan-kawan dari sahabat odong-odong Medan, itu membuat saya sebagai motivasi untuk membuat video-video yang menarik buat sahabat-sahabat semuanya. Sekali lagi, makasih buat sahabat odong-odong Medan yang udah subscribe, share, komen, dan like. Tetap setia standby di channel odong-odong Medan. Oke, salam dari pilot sahabat odong-odong Medan. Semoga sahabat tetap sehat, dilimpahkan rezeki. Yang belum dapat jodoh, cepatlah dapat jodoh. Amin. Oke, horas maju-maju.